Halo teman-teman, bagaimana kabar Anda hari ini? Kesempatan kali ini kita akan coba pengerjaan total body untuk unit Corolla Grid warna hijau. Untuk kerusakannya sebenarnya tidak terlalu parah teman-teman, secara keseluruhan ada beberapa panel yang sudah mulai nampak bibit-bibit karat, sudah mulai menggelembung seperti pada bagian roof ini teman-teman. Bisa kita lihat mulai ada gelembung-gelembung karat. Oke, proses yang pertama adalah pembongkaran part-part yang sekiranya tidak kita cat nantinya. Nah, perlu diketahui juga untuk pembongkaran panel-panelnya ini harus hati-hati karena mobil sudah berumur tua, kadang malah sudah spare partnya itu sudah rentan, mudah patah, mudah rusak. Nah, itu resiko yang harus kita perhatikan ketika mengerjakan mobil-mobil tua seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah proses penggerindaan area yang sudah muncul karat. Jadi kita kupas tuntas sampai ke platnya, kemudian nanti kita primer anti karat. Nah, ini untuk proses pendembulannya. Untuk keseluruhan sebenarnya kerusakannya tidak terlalu parah, jadi kita tidak memerlukan pendembulan yang melebar sampai satu panel full, tidak perlu. Jadi kita hanya lakukan pendembulan pada area-area yang dibutuhkan saja. Tetapi teman-teman juga harus perhatikan bagaimana kondisi unit yang mungkin rekan-rekan kerjakan jika Anda adalah tukang mekanik juga. Pastikan pendembulan setipis mungkin karena ini juga akan mempengaruhi keawetan dari catnya nanti. Nah, kurang lebih seperti ini pendembulan yang kita lakukan. Kemudian ini adalah hasil pendembulan yang sudah dilakukan sanding atau pengamplasan. Kemudian proses setelah sanding dempul, kita akan lakukan proses pengaplikasian surfacer atau surfacer yang tujuannya adalah untuk menambah daya rekat antar lapisan, misalkan daya rekat antara dempul dengan catnya nanti. Kemudian untuk menutup area dempul dan untuk menutup misalkan pada pengamplasan ada bekas goresan amplas yang halus, bisa tercover dengan surfacer. Nah, ini adalah proses surfacer. Karena ini warna hijau, kita menggunakan surfacer yang abu-abu sudah cukup. Karena ada beberapa tipe surfacer teman-teman, ada yang abu-abu gelap, ada putih, ada yang abu-abu seperti ini, tergantung dengan warna dari kendaraan yang kita kerjakan. Nah, setelah pengamplasan surfacer selesai, ini kita akan lanjut ke proses pengecetan. Namun harus kita pastikan dulu apakah masih ada yang tertinggal atau tidak. Jika tidak, kita lanjut ke masking dan pengecetan. Ini adalah proses pengecetan base coat karena kita menggunakan cat tipe water base. Jadi untuk base coatnya tidak menggunakan thinner campurannya.
Nah, untuk cat water base ini seperti biasanya setelah aplikasi cat perlapisnya harus kita keringkan dulu dengan bantuan angin. Untuk base coatnya sendiri kurang lebih kita aplikasikan 2 lapis atau sampai 2,5 lapis. Nah, proses base coat terakhir ini teman-teman, yang berwarna dope ini adalah base coat yang sudah kering, sudah kita keringkan dengan bantuan udara, yaitu dengan menggunakan alat blow gun. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jika sudah terasa kering seperti ini, baru nanti lanjut ke proses clear coatnya. Pastikan semua bagian sudah kering. Nah, ini adalah lapis clear coat untuk lapisan pertama. Karena ini total body, kita menggunakan clear berjenis HS ya teman-teman, agar dia lebih apa ya istilahnya, lebih daging lah istilahnya. Karena area yang kita aplikasikan juga lebar, jadi kita memerlukan clear HS yang dia karakternya tidak terlalu cepat mengering. Nah, untuk clear coat sendiri kita aplikasikan 1,5 lapis sampai 2 lapisan, kira-kira antara itu, bisa 1,5 atau bisa 2 lapis. Untuk yang kita aplikasikan ini kita memakai 2 lapis basah.
Nah, ini adalah aplikasi Clearcoat lapis kedua. Dengan kita kasih jeda antar lapisan, tadinya kurang lebih 10-15 menit.
Nah, setelah selesai pengaplikasian Clearcoat, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Jika sudah gloss seperti ini, fungsi pemolesan nantinya hanya tinggal menghilangkan bintik ataupun defek kecil lainnya. Nah, ini adalah proses pemolesan untuk menghilangkan defek atau cacat yang timbul ketika aplikasi pengecatan tadi. Setelah pemolesan selesai, kita kembali pemasangan part-part yang tadinya kita lepas. Nah, ini kurang lebih sudah 90% pengerjaan, tinggal sedikit pemasangan part dan finishing untuk hasil yang bagus teman-teman. Oke, kurang lebih itu teman-teman proses yang bisa kita share. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.